Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap juara matematika SDNI spesial persiapan ujian akhir sekolah atau UAS ataupun juga US ataupun juga AKM. Di era sekarang, pokok bahasan kali ini yang kita kupas yaitu tentang lanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang bedah soal matematika pangkat 3 dan akar pangkat 3. Jadi beberapa waktu yang lalu dalam video sebelumnya kita juga sudah mengupas satu atau dua soal berkaitan dengan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Ini kelanjutannya ya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Seperti biasa, dua soal akan kita kupas bareng pada kesempatan kali ini. Kita bedah pelan-pelan, harapannya bisa memberikan nilai manfaat bagi kalian, khususnya untuk persiapan ujian akhir sekolah. Oke. Soal pertama. Pak Win membuat kotak kayu yang berbentuk kubus. Jika volume kotak kayu tersebut adalah 32.768 cm kubik, panjang rusuk kotak kayu adalah titik. Nah, pilihannya A 16, B 24, C 32, D 48. Bagaimana pembahasan soal ini? Ayo kita kupas bareng berikut ini. Tadi dalam pernyataan pertama ya, dalam soal diketahui bahwa volume kubus itu adalah 32.768. Ini ya. Kita misalkan A adalah panjang rusuk kubus, maka volume kubus itu A pangkat 3 ya. Kalau dulu mungkin di sekolah pakai S juga boleh, berarti ya S pangkat 3 kalau itu panjang rusuk kubusnya dimisalkan S ya. Nah, kebetulan saat ini saya menggunakan grup A, maka volume kubus adalah A pangkat 3. Maka dari pernyataan pertama tadi, volume kubus adalah 32.768, maka kita peroleh data bahwa kalau begitu A pangkat 3 ini tadi sama pula dengan 32.768. Lalu bagaimana mencari A-nya? Nah, maka kalau ini tadi A pangkat 3 sama dengan ruas kanan. Maka kalau mencari A saja yang tanpa pangkat 3, maka ini kita pindahkan di ruas kanan dengan catatan apa? 32.768 ini diakar dengan bilangan pokok 3. Jadi kalau di sini nanti 3, maka di sini juga bilangan pokoknya 3. Nah, kalau A sama dengan akar dari 32.768 dengan bilangan pokok 3, lalu berapa nilainya A ini? Nah, mengingat-ingat seperti materi pada bagian yang kemarin yang kita kupas, juga masih ada model seperti ini ya. Bagaimana kita ingatkan kembali di sini ada adik. Nah, di sini saya ingatkan kalau untuk menghitung nilai A dari akar bilangan ya dengan bilangan pokok 3 begini, maka yang perlu diingat, andai kata kalau bilangan ini adalah misalnya terdiri dari 2 angka seperti ini pilihannya ya, maka untuk mendapatkan yang namanya kita ambil misalnya 2 bilangan itu saya taruh di sini sama sini ya. Nah, maka yang ini satuan, yang ini adalah puluhan. Nah, lalu bagaimana mendapatkannya? Nah, ini yang perlu diingat pada bilangan kalau berpangkat 3, ya. Ini kalau ada 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, dan seterusnya, ternyata menghasilkan bilangan-bilangan satuannya yang berbeda-beda. Nah, ini ya. Jadi 2 bisa menghasilkan bilangan satuan 8, 3 pangkat 3 bisa menghasilkan bilangan satuan 7, 4 pangkat 3 bisa menghasilkan bilangan satuan 4, 5 juga demikian bisa menghasilkan bilangan satuan 5, dan seterusnya 6, dan 6, 7 bisa menjadi 3, dan 8 menjadi 2 angka satuannya, dan 9 menghasilkan bilangan satuannya adalah 9, dan seterusnya. Nah,
Ini yang kita kaitkan dengan ini tadi nih ada ya. Bahwa apa? Langsung saja di sini saya tunjukkan ya. Kalau begitu, ini kan bilangan yang berada di bawah tanda akar itu kan 32.768, di mana satuannya itu adalah 8. Nah, satuan 8 ini berarti apa? Kita lihat bilangan yang berpangkat 3 seperti ini tadi yang menghasilkan satuan 8 itu bilangannya berapa? Yaitu 2. Nah, maka apa? Kalau begitu, untuk angka satuan yang di sini adalah 2. Nah, ini ya, 2. Nah, lalu kalau ini adalah angka 2, ya, lalu berapa angka yang ada di depan inilah? Ini tergantung dari bilangan apa puluhan ribu ini, yang 32.000, ya, alias yang 32 kita aja, maka kita cari bilangan pangkat 3 terbesar, yang kurang dari 32. Nah, ini berarti apa? Ini kalau yang pertama ini yang 1 pangkat 3 kan hasilnya 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8, 3 pangkat 3 kan hasilnya 27, 4 pangkat 3 kan hasilnya 64. Berarti 32 di mana? Kan antara 64 dengan 27 ini tuh ya. Berarti yang kurang dari 32 adalah yang ini, yang 27. Lalu kalau begitu bilangan pangkat 3 yang kurang dari 32 tadi bilangannya berapa? Yaitu 3. Maka apa? Angka yang di depan sini adalah angka 3. Gitu ya. Sehingga soal ini jawabannya adalah yang D. Ya. Jadi ini mengulangi kembali. Nah, ini saya harapkan kalian juga untuk memahami materi yang seperti ini, kalian harus sering mencoba, sering berlatih, dan juga ini juga harus selalu untuk diingat, ya, sehingga nanti kalian kalau menemui ada soal-soal seperti ini, kalian sudah tidak mengalami kesulitan. Oke ya, sip, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal kedua, sebuah bak air berbentuk kubus mempunyai luas alas 144 desimeter persegi. Volume air yang dibutuhkan untuk mengisi bak air hingga penuh adalah berapa? Ingat, ini bak airnya masih tetap berupa sebuah kubus, ya, kubus. Nah, kemudian pilihan jawabannya yang A adalah 1000 desimeter kubik, yang B 1331 desimeter kubik, C 1728 desimeter kubik, yang D 2197 desimeter kubik. Nah, untuk menjawab soal ini, apa yang perlu bicara di sini ada tadi, ya, bahwa apa? Ini tadi bak airnya masih berbentuk kubus. Nah, otomatis kalau itu kubus, panjang seluruh rusuknya adalah sama. Nah, kalau luas alasnya 144, berarti luas alasnya ini adalah berupa sebuah persegi, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, ayo kita kupas pembahasannya bagaimana. Nah, seperti ini. Saya misalkan S adalah panjang rusuk kubus. Nah, maka luas alas kubus, karena bentuknya luas alas kubus berupa sebuah persegi, ya, maka luas alas kubus tadi itu rumusannya adalah S pangkat 2. Loh, kalau begitu sebenarnya gimana lah? Kalau ini luas alas kubusnya adalah S pangkat 2, padahal luas alasnya tadi 144, maka S pangkat 2 sama dengan 144. Maka bagaimana cara mendapatkan nilai S-nya? Ya, ini kalau ini pangkat 2, kalau ini misalnya menjadi pangkat 1 seperti ini, maka ini di luas kanan dijadikan akar. Kalau tidak tulis begini, berarti bilangan pokoknya adalah 2. Jadi S akan sama dengan akar dari 144, ya ini dengan bilangan pokok 2 kalau tidak ditulis ya. Nah, jamnya berapa? Nah, S akan ketemu 12. Kenapa kok 12? Karena 12 kali 12 jamnya adalah 144. Nah, maka kita sudah mendapatkan yang namanya panjang rusuk kubus, yaitu berapa? 12. Ya. Nah, kemudian volume bak air yang berbentuk kubus otomatis apa? Volume airnya akan juga akan berupa sebuah volumenya akan sama dengan volume
kubus ya. Jadi untuk mengisi bak air tadi hingga penuh berarti kan volume airnya ya. Nah, volume airnya yang diperlukan alias yang dibutuhkan pasti sama dengan volume kubus. Nah, lalu berapa? Nah, kita lihat berikut ini. Volume air itu sama dengan volume kubus. Nah, volume kubus itu formulanya gimana? Nah, kalau panjang rusuknya tadi saya misalkan adalah S, maka volume kubusnya adalah S pangkat 3. Nah, S pangkat 3, S-nya berapa? Tadi ketemu 12. Berarti apa? 12 pangkat 3. Nah, kalau 12 pangkat 3, maksudnya apa ya? 12 kali 12 kali 12. Kalau kalian hitung, jawabnya nanti akan ketemu 1728. Terus dilihat satuannya. Tadi satuannya adalah desimeter apa satuannya adalah desimeter gitu ya. Maka kalau ini volume jadi desimeter pangkat 3 alias desimeter kubik ya. Sehingga jawaban soal ini adalah yang D. Ya, Adik ya. Demikian dua soal sudah kita kupas. Harapannya agar kalian semakin bersemangat untuk terus mengejar mimpi, mengejar prestasi sehingga ke depan kalian bisa menjadi sang juara. Terima kasih. Ayo terus bergerak menggapai mimpi. Ingat, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri sejak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.